Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan kaidah ejaan. Ejaan dalam KBBI memiliki pengertian sebagai cara atau aturan menuliskan huruf dalam kata. Ejaan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Dari kedua pengertian di atas, maka ejaan dapat diartikan sebagai cara atau aturan menulis kata atau huruf menurut ilmu bahasa. Perkembangan ejaan di Indonesia. Pertama, ada ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen yang ditetapkan pada tahun 1901. Nah, ejaan ini kawan-kawan sebenarnya berlaku untuk bahasa Melayu. Contoh ejaan Van Ophusen yang pertama, J yang mewakili Y ya. Misalnya pada kata sayang ya, pada ejaan Van Ophusen itu ditulis sajang. Oe mewakili U ya. Jadi dulu pas ejaan Van Ophusen untuk menulis kata itu jadi itoe. Kemudian tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti kata makmur, akal, tak, dan pa. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ditetapkan pada tahun 1947. Nah, ejaan ini kemudian dikenal dengan ejaan Republik. Pada ejaan Suwandi sudah ada perubahan dari ejaan Van Ophusen. Jadi oe sudah disederhanakan menjadi huruf U. Jadi bukan goroe lagi untuk kata guru tapi GURU. Kemudian bunyi hamzah dan sertak ditulis dengan K. Seperti kata tak, pak, maklum, rakja, tapi J masih Y ya, masih diwakili oleh J. Kemudian ada kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, misalnya untuk anak-anak jadi anak 2, kupu-kupu jadi kupu 2. Kemudian perubahan yang selanjutnya ada pada awalan di dan ke. Dan kata depan di dan ke keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi untuk awalan dan kata depan penulisannya tidak dibedakan. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada tahun 1959 pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia merumuskan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan ejaan Melindo. Melindo itu Melayu Indonesia ya kawan-kawan ya. Tetapi perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan ini. Jadi ejaan ini sudah dibuat kemudian akan dipublikasikan, tapi karena pergolakan politik sehingga ejaan ini tidak jadi diresmikan. Walaupun tidak jadi diresmikan karena ejaannya sudah ada, maka ejaan Melindo tetap masuk pada sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Kemudian yang keempat ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan mulai berlaku pada tahun 1972 dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, berikut adalah beberapa perubahannya. Jadi ada penyederhanaan huruf ya kawan-kawan ya. Yang pertama DJ disederhanakan jadi J. Kemudian J disederhanakan menjadi Y. Ya, misalnya rakyat jadi rakyat saat ini. Kemudian NJ jadi NY, misalnya pada kata nyonya ya jadi nyonya, SJ jadi SY, isyarat jadi isyarat. Kemudian TJ jadi C. Perubahan berikutnya masih dalam EYD, penulisan di atau ke sebagai awalan. Di sini penulisannya berbeda dengan di dan ke sebagai kata depan, kawan-kawan. Kalau awalan ditulis serangkai, tetapi kalau kata depan itu ditulis terpisah. Kecuali kata yang dianggap sudah padu, misalnya pada kata kepada dan daripada. Berikut contohnya, di atau ke sebagai awalan itu ditulisnya serangkai, digabungkan maksudnya kawan-kawan. Tapi di atau ke pada kata depan itu harus dipisah. Perubahan selanjutnya huruf-huruf seperti huruf F, V, dan Z yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman abjad asing, ini di sini diresmikan pemakaiannya, misalnya pada kata maaf, valuta, dan lezat. Kemudian huruf
Ki dan X yang biasa atau yang lazim digunakan dalam ilmu eksak tetap juga dipakai. Dan yang terakhir adalah kata ulang ditulis penuh dengan huruf pada ejaan yang disempurnakan. Misalnya kalau di ejaan Suwandi kupu 2 untuk kupu-kupu. Nah, kalau pada ejaan yang disempurnakan ini harus ditulis utuh. Jadi kupu-kupu misalnya. Dan yang terakhir adalah EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulisan semakin luas. Nah, untuk itu atau untuk memanfaatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, maka perlu penyempurnaan pedoman umum bahasa Indonesia. Pada pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa setelah peraturan menteri ini mulai berlaku, maka peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oke, beberapa perubahan dari EYD menjadi EBI diantaranya, yang pertama ada penambahan diftong E misalnya pada kata geyser dan survei. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukannya, misalnya pahlawan hijau, pangeran kodok, putri salju, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Nah, dalam EYD fungsi huruf tebal itu ada 3. Yang pertama, menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Yang kedua, mengkhususkan huruf. Dan yang ketiga, menulis lema atau sublema dalam kamus. Nah, fungsi yang ketiga dalam EBI itu dihapus. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata, ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukannya. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai di sini huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap agama, kitab suci, dan nama Tuhan. Kemudian yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai dalam sapaan. Masih ada lagi nih kawan-kawan, masih di huruf kapital. Huruf kapital yang ke-8 adalah dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Ke-11, huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, juga untuk. Kita lanjutkan masih di huruf kapital. Ke-14, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Di sini ada contohnya menurut undang-undang yang berlaku. Karena undang-undangnya tidak jelas undang-undang apa, maka undang-undang di sini
harus menggunakan huruf kecil, tidak digunakan huruf kapital. Ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Ke-16, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, atau sapaan. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Selanjutnya kita beralih pada kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian kita akan membahas mengenai penulisan gabungan kata. Penulisan kata gabungan yang berupa kata majemuk, bagian-bagiannya ditulis terpisah. Misalnya pada kata jasa marga, kerjasama, tanggung jawab itu ditulis terpisah. Begitu ya kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua, gabungan kata serangkai. Artinya kata tersebut sudah padu, tidak dapat dikembalikan ke bentuk dan makna asalnya, sehingga dalam penulisannya harus dirangkaikan. Misalnya pada kata daripada, padahal, sekaligus, barangkali, tunawicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gabungan kata terikat dan kata bebas. Kata terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, kata tersebut akan memiliki makna penuh apabila disatukan dengan kata bebas. Contohnya antar, non, tuna, sub, peri, dwi, catur. Nah, ini penulisannya harus digabungkan. Misalnya pada kata antar wilayah, itu penulisannya harus disatukan atau dirangkaikan. Tuna wicara disatukan, non muslim misalnya itu juga disatukan, dan lain sebagainya. Keempat, penggabungan kata dengan konflik berawalan dan berakhiran secara sekaligus ditulis serangkai tanpa tanda hubung. Nah, kawan-kawan, kata majemuk yang di atas, yang di poin nomor 1, itu jika kita memberikan awalan dan akhiran secara sekaligus, maka penulisannya harus digabungkan. Contohnya pada kata tanggung jawab. Tanggung jawab ditulis terpisah, tapi ketika dia mendapatkan awalan dan akhiran secara sekaligus menjadi mempertanggungjawabkan, maka penulisannya harus digabungkan. Yang kelima, gabungan kata termasuk istilah khusus yang bisa menimbulkan kesalahpengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya pada contoh, coba lihat, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dicicipi hidangannya. Nah, itu Bapak Ibu di situ biar terlihat pertalian maknanya, maka itu dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian ada penulisan angka dan bilangan satuan. Penulisan lambang bilangan ditulis dengan 3 cara. Yang pertama ada angka Arab, yang kedua angka Romawi, yang ketiga huruf. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, lambang bilangan ditulis dengan angka apabila berfungsi sebagai ukuran, satuan waktu, nilai uang, nomor jalan, dan rumah. Yang kedua, bilangan dalam perincian ditulis dengan angka. Jadi kalau kita merinci itu harus ditulis dengan angka. Yang ketiga, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, sedangkan yang dinyatakan lebih dari 2 kata itu harus ditulis dengan angka. Selanjutnya partikel kah, lah, tah, pun, dan per. Partikel kah dan lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya pada kalimat apakah yang dia beli, apakahnya itu harus digabungkan. Bacalah buku tersebut, itu lahnya itu harus bergabung dengan kata sebelumnya. Kemudian partikel pun dan per ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Di sini ada contoh, apapun yang terjadi ia tetap mencintai istrinya misalnya. Kemudian gajinya naik per 1 Agustus 2012. Jadi per dan pun itu harus ditulis terpisah. Intinya begitu ya kawan-kawan. Namun, ada beberapa kelompok kata yang sudah menjadi kesatuan sehingga pun atau partikel pun ditulis serangkai, yakni pada kata adapun, andaipun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sungguhpun,
walaupun, sekalipun, dan ataupun. Selain kata-kata yang Ibu sebutkan tadi, maka partikel pun itu harus dipisahkan penulisannya. Kemudian ada kata ganti. Kata ganti aku, saya, kita, kamu, engkau, dia, dan mereka yang digunakan secara lengkap harus ditulis terpisah. Akan tetapi, kata ganti yang dipendekkan seperti ku untuk aku, mu untuk kamu, kau untuk engkau, nya untuk dia misalnya, itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya atau menyertainya. Misalnya pada kata ku perjuangkan, bukumu kau lukai, nah itu harus dirangkaikan. Selanjutnya kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa yang memiliki satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mendapatkan penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna, atau kata yang menjadi dasar pembentukan kata kompleks atau kata yang terdapat dalam kamus. Oke, selanjutnya ada penulisan kata dasar sering dihadapkan pada penulisan baku dan tidak bakunya. Anda bisa lihat ya contohnya. Nah, ini ada latihan yang harus Anda kerjakan kawan-kawan seperti biasa ya. Oke, baik, sampai sini saja dulu apa yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.